Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan untuk bab 14 di buku ketiga ini tentang aset dan liabilitas pengampunan pajak. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Anissa Yasmin, Helma Astina, dan juga Syahla Natasha Fauzi. Nah, daftar isi dari presentasi ini, yang pertama anggota kelompok, yang kedua definisi pengampunan pajak, yang ketiga pengaturan akuntansi komersial atau PSAK 70 dan pengaturan fiskal. Nah, kita langsung saja ke definisi pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang yang tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan. Kewajiban pajak. Kewajiban wajib pajak. Ini yang pertama, menyampaikan surat pernyataan harta atau SPH. Yang kedua, mengungkapkan jumlah harta dan utang yang belum dilaporkan di SPT tahunan, PPH hingga tahun pajak 2015. Nah, diberikan dengan syarat, yang pertama mengungkapkan harta, yang kedua membayar uang tebusan tertentu. Nah, selanjutnya ini ada tarif uang tebusan. Nah, yang pertama jenis pengampunan pajak, ini ada repartiasi atau deklarasi dalam negeri. Periode pertama untuk 1 Juli sampai 30 September 2016 itu dikenai 2%, dan periode kedua di 1 Oktober sampai 31 Desember 2016 dikenai tarifnya itu 3%, dan untuk periode ketiga di 1 Januari sampai 31 Maret 2017 dikenai 5%. Yang kedua, untuk deklarasi luar negeri, periode pertama ini dikenai dengan 4%, periode kedua dikenai 6%, dan periode ketiga dikenai 10%. Untuk wajib pajak UMKM, yang pertama 0,5% apabila deklarasi harta kurang dari 10 miliar rupiah, dan atau 2% apabila deklarasi harta lebih dari 10 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk perhitungan uang tebusan, ini perhitungannya uang tebusan sama dengan tarif dikali harta dikurangi utang. Ini tidak ada batas pelaporan harta. Nah, ketentuannya, utang yang diakui, yang pertama, wajib pajak badan maksimal 75% dari nilai harta. Yang kedua, wajib pajak pribadi itu maksimal 50% dari nilai harta. Untuk materi selanjutnya yaitu bukti pengampunan dan kewajiban investasi. Bukti pengampunan pajak yaitu diberikan surat keterangan pengampunan pajak dan ditandatangani oleh Kementerian Keuangan. Jaminan dari bukti pengampunan pajak yaitu tidak akan diperiksa kembali dan tidak dikenai sanksi pidana. Investasi wajib dilakukan oleh WP minimal 3 tahun atas harta repatriasi, yang diantaranya yaitu investasi pada surat berharga negara RI, obligasi BUMN, investasi keuangan yang diawasi OJK, obligasi perusahaan swasta, dan bentuk investasi lain yang sah. Lalu selanjutnya yaitu pengaturan akuntansi komersial PSAK 70. Menurut PSAK 70, entitas dapat memilih menggunakan PSAK 25 atau PSAK 70 sesuai dengan kondisinya. PSAK 25 mengoreksi kesalahan dan melaporkan kembali laporan keuangan atau restatement. Sedangkan PSAK 70 yaitu mengakui aset dan liabilitas besar jumlah aset yang dilaporkan dalam surat keterangan pengampunan pajak dan dicatat sebagai tambahan modal di setor. PSAK 25 mengatur mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Dan PSAK 70 mengatur mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan. Istilah akuntansi terkait pengampunan pajak, yaitu diantaranya ada pengampunan pajak, aset pengampunan pajak, biaya perolehan aset, liabilitas pengampunan, surat keterangan pengampunan pajak, surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak, dan uang tebusan. Berikut terdapat contoh kasus mengenai materi ini, yang dimana pernyataan pertama, entitas melakukan pengampunan pajak dengan melaporkan aset berupa tanah sebesar 50 miliar rupiah dan bangunan sebesar 100 miliar rupiah. Lalu yang kedua, diketahui tanah dan bangunan tersebut diperoleh pada 1 Oktober 2009 dengan harga 30 miliar rupiah dan 80 miliar rupiah. Uang tebusan yang dibayar sebesar 3 miliar rupiah. Lalu yang ketiga, entitas mengakui beban uang tebusan sebesar 3 miliar rupiah.
Jika mengikuti PSAK 25, maka akan diakui nilai tanah sebesar 30 miliar rupiah dan nilai bangunan sebesar 80 miliar rupiah. Akumulasi depresiasi dihitung sampai dengan tahun 2015. Misalnya 40 tahun, maka 80 per 40 dibagi 6 sama dengan 12 miliar rupiah. Selisih akan diakui dalam saldo laba. Selanjutnya mengenai pencatatan keuangan tahun 2014 dan 2015. Sesuai PSAK 25, maka dicatat dengan jurnal tanah sebesar 30 miliar di debit, bangunan sebesar 80 miliar di debit, pada akumulasi penyusutan sebesar 12 miliar di kredit, saldo laba sebesar 98 miliar di kredit, dan menjurnal beban pengampunan pajak sebesar 3 miliar di debit, pada kas sebesar 3 miliar di kredit. Selanjutnya, untuk pencatatan keuangan tahun 2014 dan 2015. Sesuai PSAK 70, maka di jurnal tanah sebagai aset pengampunan pajak sebesar 50 miliar di debit, bangunan sebagai aset pengampunan pajak sebesar 100 miliar di debit, pada tambahan modal di setor sebesar 150 miliar di kredit, dan menjurnal beban pengampunan pajak sebesar 3 miliar di debit, pada kas sebesar 3 miliar di kredit. Selanjutnya mengenai pengaturan fiskal. 1. Selisih antara nilai harta bersih yang disampaikan dalam surat pernyataan harta atau SPH dikurangi dengan nilai harta bersih yang telah dilaporkan di SPT tahunan PPH 2025 dicatat sebagai tambahan atas saldo laba ditahan di neraca. 2. Harta yang diungkap dalam SPH berupa aktiva tidak berwujud dan tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. 3. Harta yang diungkap dalam SPH yang berupa aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan. 4. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPH juga tidak berhak atas kompensasi kerugian fiskal dari SPT tahunan PPH 2015 ke tahun pajak berikutnya, serta kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak Desember 2015 ke masa pajak selanjutnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi tersebut yaitu: pertama, selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam akuntansi komersial dapat dicatat sebagai saldo laba ditahan sesuai PSAK 25 atau sebagai tambahan modal disetor sesuai PSAK 70. Sementara menurut ketentuan fiskal, selisih tersebut hanya diakui sebagai saldo laba ditahan. Kedua, uang tebusan atas pengampunan pajak diperlakukan sama dalam ketentuan akuntansi komersial maupun ketentuan fiskal, yaitu dibebankan sebagai biaya. Yang terakhir, penyusutan atau amortisasi atas harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan harta atau SPH diperbolehkan dalam akuntansi komersial, namun dalam ketentuan fiskal tidak dapat disusutkan atau diamortisasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuangan dan pelaporan pajak, yang penting diperhatikan dalam proses rekonsiliasi fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat.